Sampurasun, Sugeng Rawu, Guan Yang, Horas, welcome guys. Selamat datang kembali di channel WSKTTP. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran, rezeki yang berlimpah dan sehat selalu. Masih bersama kami akan menjelaskan alur cerita film. Dan mari kita saksikan sekarang. Let's check it all. Di pembuka film, di halaman depan sebuah rumah sederhana, Brian, seorang ayah penuh kasih, tampak tertawa lepas sambil bermain kejar-kejaran dengan putranya. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sekejap. Tiba-tiba, suara tembakan menggema. Sekelompok gangster bersenjata baku tembak sengit tepat di depan rumah Brian dan anaknya. Dalam sekejap, dengan sigap melindungi putranya. Tapi sayangnya putranya tertembak peluru nyasar dan akhirnya meninggal dunia. Setelah salah satu mobil gang terguling, hanya satu kelompok yang tersisa berdiri. Brian kemudian mengambil batang besi dari tong sampah. Namun, dia berhadapan langsung dengan pemimpin gang bernama Gonzales yang keluar dari mobilnya sambil membawa pistol. Saat salah satu mobil geng terguling, hanya satu kelompok tersisa. Namun, dia berhadapan dengan pemimpin geng, Gonzales, yang keluar dari mobilnya dengan pistol di tangannya. Berharap mendapatkan keadilan atas kematian putranya, Brian malah Gonzales melepaskan tembakan tepat ke tenggorokan Brian. Peristiwa itu segera menggemparkan media dan menarik perhatian polisi. Setelah 4 bulan perjuangan di rumah sakit, Brian akhirnya terbangun dengan istrinya yang setia mendampingi. Tubuhnya masih pincang, suaranya hilang akibat luka tembak, namun tekadnya tak pernah pudar. Hanya satu tujuan yang tertanam di hatinya, menuntut balas atas kematian putra tercintanya. Beberapa hari kemudian, Brian akhirnya diizinkan pulang. Namun perjalanan menuju rumah terasa berbeda. Setiap wajah yang ia lihat di jalan tampak seperti musuh, seolah semua orang memikul dosa atas kematian putranya. Setibanya di rumah, kenyataan pahit menghantam hatinya. Tawa kecil yang dulu memenuhi ruangan kini berganti dengan keheningan. Tempat bermain bersama putranya kini hanya meninggalkan bayang-bayang kenangan. Amarah pun membara dalam dirinya. Brian tidak sanggup menerima kehilangan itu. Duka menjadi dendam, dan dalam diamnya, ia bersumpah akan menuntut balas atas kematian putra tercinta. Hari-hari pun berlalu, dan Brian lebih banyak mengurung diri di gudang rumah, menenggelamkan duka dalam botol demi botol minuman. Komunikasinya dengan sang istri kian renggang, hingga tatap muka pun jarang terjadi. Retakan itu perlahan merambat, menghancurkan rumah tangga mereka, dan menyeret Brian semakin jauh ke dalam jurang keputusasaan. Saat duduk di halaman rumah, bayangan hari kelam itu kembali menghantui Brian. Hari ketika putranya meregang nyawa oleh peluru nyasar. Luka itu tak pernah sembuh, meninggalkan perih yang terus membakar. Alih-alih larut dalam keputusasaan, Brian yang tak lagi peduli pada hidupnya sendiri, hanya memiliki satu tujuan, balas dendam. Dengan tekad bulat, ia memulai langkah pertamanya. Brian menuju kantor polisi, berusaha mencari tahu wajah para pelaku yang telah merenggut segalanya darinya. Begitu identitas Gonzales dan anak buahnya terungkap, Brian menempelkan foto-foto mereka di papan garasi, menjadikannya daftar target yang harus dilenyapkan.
Sejak saat itu, gudang rumah berubah menjadi arena latihan. Setiap hari ia berlatih fisik keras dan menguasai berbagai senjata mematikan. Di balik kesunyian tekadnya hanya satu, pada tanggal 24 Desember, sehari sebelum Natal, semua anggota dewan akan ia habisi. Brian menempa tubuh dan keterampilannya tanpa henti, sembari menyiapkan alat tempur utamanya, sebuah mobil bekas. Sebagai mekanik handal, ia mengubah kendaraan sederhana itu menjadi mesin perang dilengkapi modifikasi khusus dan fitur-fitur tersembunyi. Siap menghadapi setiap situasi tak terduga dalam misinya membalas dendam. Tak puas hanya dengan latihan fisik dan modifikasi kendaraan, Brian juga menempuh kelas menembak demi mengasah keahlian, sekaligus membangun kembali kepercayaan dirinya. Namun, obsesinya pada dendam perlahan merenggut segalanya. 3 bulan kemudian, istrinya tak lagi sanggup bertahan. Ia memilih kembali ke rumah orang tuanya, meninggalkan Brian yang tak lagi berusaha memperbaiki rumah tangga mereka. Kini, hidup Brian benar-benar hancur, tak ada jalan pulang. Hanya ada satu hal yang tersisa di hatinya, dendam. Tak ingin larut dalam kesedihan, Brian segera turun ke lapangan untuk menguji mobil hasil modifikasinya. Dari kejauhan, ia mulai membuntuti Gonzales, mengamati setiap gerak-geriknya, hingga mengetahui siapa saja orang kepercayaan sang pemimpin geng. Informasi itu menjadi kunci membuka jalan bagi Brian untuk menentukan target pertamanya. Semakin dekat hari eksekusi, latihannya pun mencapai puncak. Setelah hampir 7 bulan disiplin tanpa henti, Brian akhirnya berubah, tubuhnya lebih kuat, keterampilannya matang, dan tekadnya sempurna. Segala yang ia butuhkan untuk menuntut balas kini telah siap. Suatu hari, Brian memberanikan diri berbelanja di lingkungan tempat Gonzales dan gengnya berkuasa. Saat hendak keluar toko, pandangannya jatuh pada seorang anak kecil yang sekilas mengingatkannya pada putranya. Tanpa sadar, ia meraih anak itu ke dalam pelukan, merasakan kerinduan yang begitu dalam, luka yang belum pernah benar-benar sembuh. Namun, saat memasukkan belanjaan ke mobil, sosok Gonzales muncul di hadapan mata. Ternyata warga sekitar, Gonzales adalah idola dan pelindung. Bagi Brian, ia adalah iblis. Amarah memenuhi dadanya, matanya hanya tertuju pada satu hal, menghabisinya di tempang. Tapi pada detik terakhir, ia justru menabrak pacar Gonzales tanpa sengaja mengacaukan rencananya. Orang itu sengaja menumpahkan es krim ke wajah Brian. Sebuah penghinaan yang membakar amarahnya semakin dalam. Dendam yang sudah lama dipendam kini semakin tak terbendung. Sehari sebelum hari eksekusi, Brian memulai aksinya. Target pertamanya, Charles, salah satu orang kepercayaan Gonzales. Tanpa pengalaman di dunia kriminal, Brian tetap nekat membobol rumahnya. Sebab ketika orang yang dicintai direnggut, batas antara orang biasa dan seorang pembalas dendam nyaris tak ada. Dengan tatapan dingin, Brian memaksa Charles menuliskan informasi penting. Nama Jen, siapa yang mereka jaram, lokasi markas, hingga bisnis gelap yang dijalankan. Namun setelah semua rahasia terbongkar,
situasi berubah menjadi pertarungan sengit awal dari perang besar yang sudah Brian nantikan. Tekad baja Brian akhirnya membawanya menang. Dengan napas terengah, ia menyeret tubuh Carlos lalu meletakkannya. Di depan rumah seorang detektif polisi, lengkap dengan surat berisi seluruh pengakuan sang gangster. Hari itu adalah sehari sebelum Natal. Brian menutup dirinya di garasi, menyiapkan segala perlengkapan perang, rompi anti peluru, peledak rakitan, hingga senjata api yang siap digunakan. Malam itu, sebelum darah ditumpahkan, ia menyempatkan diri berziarah ke makam putranya, sebuah perpisahan terakhir yang dipenuhi janji bahwa esok hari keadilan akan ditegakkan. Singkatnya, Brian tiba di wilayah kekuasaan Gonzales. Dari kejauhan, matanya menangkap dua gangster yang tengah merampok dan melukai sepasang pejalan kaki. Tepat setelah aksi itu selesai, Brian bergerak cepat. Ia menghantam keduanya, menjepit mereka ke dinding rumah hingga tak berkutin. Tanpa ragu, Brian menghabisi nyawa mereka. Sebagai pesan, ia memotong jari kedua gangster itu, lalu mengirimkannya langsung kepada Gonzales. Rencananya jelas, membuat sang pemimpin yakin bahwa pembantaian ini dilakukan oleh geng saingan. Sebuah strategi licik untuk mengadu domba dan melemahkan kekuatan lawan dari dalam. Malam itu juga, Gonzales termakan umpan. Ia mengerahkan sebagian besar anak buahnya untuk menyerang geng rival. Namun di tengah kekacauan dan desing peluru, muncul sosok seorang polisi wanita yang berusaha menghentikan pertumpahan darah meski nyawanya sendiri dipertaruhkan. Melihat situasi ini, Brian perlu membantunya dengan memecahkan konsentrasi gangster. Itu menggunakan keterampilan mengemudinya. Sayangnya, polisi wanita itu meninggal sebelum dibawa ke rumah sakit. Brian juga menyadari bahwa dia telah difilmkan oleh salah satu anak buah Gonzales. Dia segera mengambil telepon genggamnya, tetapi videonya sudah terkirim ke Gonzales. Karena sudah terlanjur terkirim, Brian memfilmkan dirinya sendiri sedang menembak bawahannya tersebut agar membuat Gonzales semakin marah. Gonzales juga teringat wajah Brian yang dia pikir telah meninggal 7 bulan lalu. Tidak senang dengan situasi tersebut, Gonzales memanggil tangan kanannya bernama Ruiz untuk membawa kepala Brian. Namun, Brian datang sendiri untuk memancing mereka keluar. Dia memimpin pengejaran sampai ke jembatan layang. Di sana, Brian menangis lagi, teringat akan putranya. Namun, waktu tidak mengizinkannya untuk berputar pada kesedihannya, jadi Brian segera menginjak gas lagi. Saat Ruiz dan anak buahnya mengejar, Brian kemudian menemui jalan buntu. 3 gangster sedang melakukan transaksi di tempat itu. Alih-alih takut ataupun mundur, Brian yang tidak peduli dengan nyawanya sendiri, nekat menerobos tanpa peduli pada ketiga gangster tersebut. Brian bahkan berhasil membuat Ruiz mengalami kecelakaan termasuk menjatuhkan salah satu gangster yang mengejarnya. Pada saat yang sama, seorang detektif yang mendapatkan petunjuk tentang alamat gangster tersebut memutuskan untuk bertindak sendiri, tanpa bantuan timnya. Sementara itu,
Brian teriak sedang bersirat tepat saat Gonzales mengirim pesan grup di salah satu ponsel anak buahnya. Pesan tersebut meminta pasukannya yang tersisa untuk berkumpul di markas. Brian memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisi mereka semua. Singkatnya, Brian menerobos masuk ke dalam gedung dengan brutal. Dengan senapan di tangan dan memanfaatkan kebocoran tangki motor sebagai alat penghancur. Di lantai bawah, para gangster berjatuhan satu persatu. Sementara itu, di atas, Gonzales dan kekasihnya masih larut dalam tarian, mabuk oleh obat bius. Tangga menuju lantai atas dipenuhi selusin anak buah Gonzales. Namun, ia sudah tak peduli hidup atau mati bukan lagi masalah. Yang penting, sebanyak mungkin nyawa para gangster itu harus ditebus. Lalu Brian memasang jebakan kawat peledak, mengunci akses ke ruangan tempat Gonzales berada. Namun, bahaya datang dari arah lain. Ruiz, yang ternyata masih hidup, pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Ketegangan semakin memuncak ketika 3 anak buah Gonzales ikut bergabung dalam pertempuran, menjadikan Brian terkepung di medan yang semakin mematikan. Ruiz terbukti jauh lebih tangguh dari perkiraan. Dua peluru yang menembus tubuhnya tidak mampu merobohkannya. Menyadari lawan ini tak bisa dijatuhkan, Brian pun mengambil senapan mesin kaliber besar. Belum sempat menarik napas, seorang detektif yang sejak awal memburu Gonzales masuk tepat waktu. Memimpin pasukan untuk menangkap sisa-sisa gangster yang masih hidup. Dari balik pintu, pacar Gonzales muncul dengan senapan mesin ringan di tangannya. Dengan kecerdikan dan kecepatan, Brian meluncur dari sisi kiri, berhasil mengacah gadis itu. Ia menahan diri, membiarkan gadis itu lari demi hidupnya. Sayang, gadis itu kembali lagi. Kali ini lebih beringas, memaksa Brian untuk membuat keputusan terakhir. Dengan berat hati, Brian menembak sang gadis tersebut. Sekarang giliran Gonzales, yaitu target terakhir dan satu-satunya yang harus dibunuhnya. Sayangnya bagi Brian, dia menemukan dirinya dalam posisi sulit ketika Gonzales menodongkan pistol ke kepalanya. Namun detektif tersebut berhasil menembak Gonzales di bahunya dari belakang. Hal ini memungkinkan Brian untuk membalaskan dendamnya secara perlahan dengan cara mencekiknya sampai dia kehabisan nafas. Dengan begitu, berakhirlah perjalanan penuh darah dan air mata Brian. Semua dendam yang ia simpan akhirnya terbayar meski harus mengorbankan segalanya keluarga. Kebahagiaan, bahkan dirinya sendiri, di tengah asap dan keheningan. Hanya tersisa satu hal, rasa lega bahwa putranya kini bisa beristirahat dengan tenang. Dan film pun tamat. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nantikan terus film-film terbaik berikutnya. Adios amigos. Candles flicker, cold winds sigh. Stars are fading in the sky. Laughter hides the fear inside. On this night, no one survives. Silent night, the end.
Whispers drown in smoke and fear. Hold me close, don't let me go, as the darkness starts to grow. Broken carols, hollow cheer, shadows fall, the truth is clear. Gifts of sorrow wrapped in lies, Christmas where the spirit dies. Silent night, the end is near. Whispers drown in smoke and fear. Hold me close, don't let me go, as the darkness starts to grow. Hearts are trembling, time runs thin, prayers are lost in howling wind. If tomorrow never comes, sing the song, the final one. Silent night, the end is near. Ashes fall like winter rain. One last breath, one final